Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semua, kita sekarang balik lagi di pembelajaran IPA ya kelas 8. Hari ini kita masuk pelajaran baru ya, tentang zat aditif dan zat adiktif ya. Ini bab 6 ya. Di sekitar kita pasti sering dijumpai jajanan yang beraneka warna, baik di sekolah, warung, sekitar rumah atau pasar, betul? Pertanyaan kakak adalah, apakah pewarna yang digunakan pada makanan itu aman untuk dikonsumsi? Nah, sebagian pewarna makanan ini aman untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan. Nah, pewarna makanan ini adalah salah satu contoh dari zat aditif yang akan kita bahas. Pada bab ini, kita juga akan membahas tentang zat adiktif ya. Jadi ada dua, zat aditif dan zat adiktif ya. Apa sih bedanya aditif sama adiktif? Seberapa besar pengaruh zat tersebut bila dikonsumsi oleh manusia? Nah, untuk mengetahuinya kita coba pelajari, oke? Apa itu zat aditif? Menurut dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, zat aditif adalah makanan atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan atau makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki nilai gizi. Nah, zat aditif ini diberikan untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa, dan memantapkan kesegaran produk makanan. Dan sebenarnya, apa sih tujuan dan manfaat dipakainya zat aditif dalam makanan kita? Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Pertama, tujuan. Kenapa harus ada penambahan zat aditif pada makanan kita? Pertama, membuat makanan menjadi lebih enak. Coba gimana rasanya mie bakso jika tidak diberi bumbu? Pasti rasanya hambar, betul? Begitupun dengan makanan lain jika tidak dikasih bumbu, pasti rasanya kurang enak. Nah, penambahan zat aditif ini seperti bumbu penyedap, ini bisa membuat makanan kita jadi terasa lebih enak. Nah, kemudian ini akan membuat makanan menjadi tahan lama. Makanan seperti kue basah, roti, atau minuman susu ini sifatnya mudah membusuk. Nah, penambahan zat aditif pada makanan ini bisa membuatnya jadi tahan lama. Jadi dapat tersimpan dalam waktu yang lama dan masih aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian mempertahankan nilai gizi. Beberapa makanan dapat berkurang nilai gizinya ketika diolah seperti dipanaskan. Nah, itulah kenapa diperlukan penambahan zat yang dapat mempertahankan kandungan gizi dalam makanan. Misal, penambahan bahan antioksidan seperti BHA pada minyak goreng ini akan mempertahankan kandungan vitamin A di dalamnya. Nah, tujuan berikutnya yaitu memperbaiki penampilan makanan. Pernah nggak sih kamu melihat rainbow cake? Nah, kue yang berwarna-warni tampak lebih menarik, betul? Dan menggugah selera dibandingkan hanya satu warna doang, bener nggak? Nah, penambahan pewarna pada makanan akan membuat makanan terlihat lebih menarik dan menimbulkan selera kita untuk segera menyantapnya, betul? Dan terakhir, menghemat biaya produksi. Nah, penggunaan zat aditif banyak digunakan oleh produsen makanan atau minuman dengan tujuan untuk menghemat biaya. Contoh, penggunaan pengawet pada makanan untuk memperpanjang masa simpan menjadi lebih lama. Jadi, kerugiannya dapat diminimalkan. Nah, itu beberapa tujuan kenapa dipakai zat aditif pada makanan. Sekarang, kita akan bahas jenis-jenis zat aditif. Zat aditif ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada zat aditif alami, ada zat aditif buatan atau nama lainnya sintetis ya. Jadi alami dan buatan. Buatan nama lainnya sintetis, oke? Nah, yang alami ini biasanya bahan tambahan makanan yang diperoleh langsung dari alam. Contoh, dari hewan atau dari tanaman. Kalau buatan, ini biasanya bahan tambahan makanan berasal dari berbagai bahan kimia dan biasanya dibuat di pabrik. Gitu ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama, bahan pewarna ya. Nah, bahan pewarna ini adalah bahan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman. Jadi, makanan atau minuman terlihat lebih menarik dan enak dipandang. Nah, pewarna ini juga ada dua, pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, pewarna alami, kita coba bahas pewarna alami ya. Pewarna alami, nah karena bagian dari tumbuhan, ini biasa mengandung zat warna tertentu. Misalnya klorofil,
kurkumin, karotenoid, dan antosianin. Nah, tumbuhan yang memiliki klorofil, misalnya, apa nih tumbuhan apa? Nah, ini adalah daun pandan atau bisa juga daun suji. Kemudian kalau kurkumin, ini biasanya kelompok zat warna kuning atau orange yang bisa diperoleh dari kunyit. Kalau karotenoid, ini kelompok zat warna yang meliputi warna kuning, merah, dan orange, misalnya dari tomat, dari wortel, dari cabai merah, dari jeruk. Dan terakhir, antosianin, ini biasanya meliputi warna orange, merah, dan biru. Biasanya terdapat pada anggur, stroberi, dan apel. Nah, kemudian pewarna sintetis atau pewarna buatan. Ini sebenarnya pewarna yang lebih stabil dan lebih beragam, serta lebih praktis dalam penggunaannya. Tapi, pewarna sintetis ini ada yang dilarang digunakan, tapi ada juga yang diperbolehkan untuk digunakan. Kalau yang dilarang, misalnya amaran, rhodamin B, ponco SX, dan mentally yellow. Nah, itu tinggal cari Google ya gambarnya kayak gimana. Tapi kalau bahan pewarna sintetis yang diperbolehkan untuk digunakan pada bahan pangan, nah ini misalnya ada fresh green FCF untuk warna hijau, kemudian kuning FCF untuk warna kuning, coklat HT untuk warna coklat, biru berlian untuk warna biru, dan eritrosin untuk warna merah ya. Jadi sebenarnya pewarna alami dan pewarna buatan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, kalau kamu lihat tabel, ini kelebihan dan kekurangan dari masing-masing antara pewarna alami dan pewarna sintetis atau buatan ya. Tinggal dibaca sendiri, oke? Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bahan pemanis. Kalau tadi pewarna, sekarang kita masuk pemanis. Nah, bahan pemanis ini juga terbagi jadi dua, ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami biasanya terdiri dari madu, kemudian buah bit, kemudian dari gula merah. Nah, kalau bahan pemanis sintetis biasanya, ada yang tahu apa aja contoh bahan pemanis sintetis? Nah, ini namanya sakarin. Kalau sakarin ini adalah pemanis sintetis berkalori rendah yang memiliki tingkat kemanisan 300 kali dari gula. Nah, biasanya digunakan untuk pemanis minuman ringan, kue, biskuit, gula, kecap, saus, dan buah olahan dalam industri pangan. Kemudian siklamat. Ini biasanya digunakan untuk yang memiliki bahan pangan berkalori rendah dan untuk penderita diabetes mellitus gitu ya. Kemudian ada sorbitol. Sorbitol ini biasanya digunakan untuk permen yang bebas gula dan sirup obat batuk. Nah, kemudian ada yang namanya kalium asesulfam. Nah, kalau ini biasanya digunakan sebagai penegas cita rasa buah. Dan terakhir aspartam. Aspartam ini aman digunakan untuk penderita diabetes, wanita hamil, menyusui, bahkan anak-anak ya. Nah, seperti tadi pada pewarna, pemanis pun sama. Baik yang alami ataupun yang sintetis punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang alami tentu lebih aman, tapi harganya mahal. Yang sintetis mungkin lebih murah, tapi harus memakai aturan pemakaiannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan kita, oke? Dan berikut ini adalah tabel perbedaan antara pemanis alami dan pemanis buatan ya. Silakan dibaca sendiri. Next, kita akan belajar tentang bahan pengawet. Kalau tadi pertama sudah tuh ya tentang pewarna, ini pemanis. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengawet. Pengawet juga sama, ada pengawet alami, ada pengawet buatan atau sintetis. Nah, pengawet alami biasanya ini dari kunyit, kemudian asam, kemudian gula, kemudian ada garam, dan juga madu. Nah, kalau kamu lihat, ini adalah proses pengawetan ya, cara pengawetan secara fisika dan kimia. Tuh ada pengeringan, pengasinan, pengasapan, pemanisan, pembekuan, dan pengalengan. Pengeringan tuh contoh buah dikeringkan, pengasinan contoh membuat proses ikan asin, kemudian pengalengan, misal kita ingin mengalengkan susu, buah kupas, dan daging. Ya, itu tinggal dibaca sendiri aja, oke? Nah, kalau pengawet sintetis ya atau pengawet buatan, nah mungkin ada yang pernah melihat
botol ini ya yang cap kupu-kupu. Nah, ini benzoat ya, dalam bentuk asam atau dalam bentuk garam, natrium, dan kalium. Ini biasanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, kecap, saus, selai, manisan, dan agar-agar. Kemudian ada propianat. Nah, biasanya untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Nah, tuh kemudian ada nitrit dan nitrat, ada sulfit, ada butil hidroksil rolflun, butil hidroksil anisol, dan teman-temannya ya. Tinggal dibaca sendiri aja, oke? Nah, tapi yang tidak boleh adalah pengawet-pengawet seperti boraks dan formalin. Boraks ini bersifat memang sebagai pembunuh kuman, sehingga digunakan sebagai bahan anti jamur pada kayu dan pada antiseptik pada kosmetik ya. Jadi antiseptik pada kosmetik. Jadi boraks itu bukan buat makanan ya, tapi buat bahan-bahan yang lain, tapi bukan makanan ya. Nah, biasanya boraks itu dipakai untuk mengawetkan bakso. Nah, jadi kamu kalau beli bakso, kalau baksonya kenyal-kenyal ya, itu berarti pakai boraks ya. Karena boraks itu akan membuat makanan lebih kompak atau lebih kenyal teksturnya. Ya, jadi kalau kamu makan makanan yang mengandung boraks, ini bisa menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Nah, begitupun formalin. Formalin tidak kalah berbahaya dari boraks. Formalin sebenarnya ini adalah bahan untuk mengawetkan mayat. Saat ini formalin banyak disalahgunakan untuk pengawet makanan, seperti tahu dan mie basah. Nah, formalin yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan alat pencernaan, jantung, bahkan kanker paru-paru. Nah, jadi hati-hati anak-anak ya. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah bahan penyedap ya. Bahan penyedap juga sama, ada bahan penyedap alami, ada bahan penyedap buatan. Penyedap alami misalnya bawang merah, bawang putih, kemudian ada lada, kemudian ada kunyit, ada jahe, kemudian lengkoas, daun salam, daun serai, dan sebagainya. Nah, kalau penyedap sintetis ya, misalnya MSG, monosodium glutamat, atau vetsin. Nah, ini biasanya digunakan di makanan-makanan kemasan ya. Nah, itulah beberapa zat aditif yang sudah kita bahas ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang zat aditif ya. Tadi zat aditif ada apa aja? Ada pewarna, pemanis, pengawet, kemudian apalagi yang terakhir ini? Penyedap ya. Jadi ada 4 komponen bahan-bahan zat aditif. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Next di video kita akan belajar tentang zat adiktif berarti ya. Kalau ini sudah belajar tentang zat aditifnya, video berikutnya tentang zat adiktif, ada huruf K-nya. Nah, apa bedanya? Tunggu video berikutnya, oke? Nah, sekian, jangan lupa setelah menutup video ini, jangan lupa di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, di like, dan komentar positifnya, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.